Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Ruli dengan NIM akhir 068 dan rekan saya Javier dengan NIM akhir 041. Dari kelas HVD Teori I1 akan mempresentasikan progres studi kami dengan artikel yang berjudul On the Analysis of a Public Data Set for Diabetes. Oke, yang pertama akan kami bahas yaitu tentang pendahuluan. Jadi analisis dataset besar telah menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi komputasi. Data mining yaitu praktik untuk menemukan pola tersembunyi dalam dataset besar sangat berguna dalam bidang seperti kesehatan. Visualisasi data yang mengubah data menjadi grafik dan diagram memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap pola-pola tersebut. Penelitian ini berfokus pada diabetes dataset yang diperoleh dari UC Machine Learning Repository yang berisi lebih dari 100.000 catatan atau record dari pasien dari 130 rumah sakit di Amerika yang mencakup periode dari tahun 1999 hingga tahun 2008. Tujuannya adalah untuk menggunakan Tableau untuk menciptakan representasi visual yang membantu mengidentifikasi tren dan pola dalam dataset dengan tujuan meningkatkan layanan medis bagi pasien diabetes. Oke, berikutnya penjelasan tentang datasetnya. Jadi dataset diabetes ini berasal dari UC Machine Learning Repository dan mencakup data klinis yang dikumpulkan selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1999 hingga 2008 dari 130 rumah sakit di Amerika Serikat, serta jaringan penyedia layanan kesehatan terintegrasi. Dataset ini berfokus pada pasien yang didiagnosis dengan diabetes yang menjalani prosedur laboratorium, mendapatkan obat-obatan dan dirawat hingga 14 hari. Tujuannya adalah untuk memprediksi kemungkinan rawat pulang pasien dalam 30 hari setelah keluar dari rumah sakit. Oke, kemudian di sini ada beberapa dataset yang kami tampilkan. Yang pertama itu encounter underscore ID, kemudian pasien underscore NPR, kemudian race, age, gender, admission type ID, time in hospital, name lab prosedur, name medication, number of diagnosis, dan treatment method. Kemudian saya akan menunjukkan file dari dataset eh, diabetes ini. Nah, ini adalah dataset yang digunakan dalam artikel yang kami gunakan. Ini tadi sudah dijelaskan terdiri dari 50 atribut dan 100.000 lebih recordnya. Nah, ini adalah penjelasan dari atribut dataset yang digunakan dalam artikel kami ini. Kemudian di sini akan membahas tentang pekerjaan terkait. Jadi beberapa penelitian sebelumnya itu telah menggunakan berbagai teknik data mining dan machine learning untuk menganalisis healthcare dataset. Salah satu penelitiannya menggunakan logistic regression untuk memeriksa pengukuran HbA1c dan tingkat rawat pulang di rumah sakit pada pasien diabetes yang menunjukkan bahwa metrik ini berkaitan erat dengan diagnosis utama. Di lain, mengeksplorasi aplikasi machine learning dalam memprediksi demografi pasien, diagnosis awal, dan tingkat rawat ulang. Penelitian ini menunjukkan potensi analitik big data dalam mengurangi biaya kesehatan, meningkatkan deteksi dini penyakit, dan mengoptimalkan perawatan pasien. Studi ini membangun fondasi tersebut dengan memfokuskan pada penerapan visualisasi data pada diabetes dataset. Oke, untuk analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya bagian analisis data. Nah, jadi analisis diabetes dataset ini dilakukan dengan memvisualisasikan berbagai aspek-aspek atau jenis-jenis visualisasi menggunakan tableau. Nah, untuk berikut adalah penjelasan detail dari figur-figur utama beserta temuan yang dihasilkan. Dari paper ini dihasilkan 21 visualisasi atau 21 gambar atau figur, yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada figur satu atau gambar satu, yaitu total diagnosa berdasarkan usia. Ini bentuknya pie chart yang menunjukkan jumlah total diagnosa yang didistribusikan berdasarkan kelompok usia. Grafik ini juga menyoroti bahwa pasien yang lebih tua cenderung memiliki lebih banyak diagnosa, yang menyiratkan bahwa seiring bertambahnya usia, seorang lebih mungkin mengalami masalah kesehatan yang beragam. Selanjutnya, gambar 2, yaitu diagnosa berdasarkan jenis kelamin dan diagnosis utama. Jadi, grafik ini mengkategorikan diagnosa berdasarkan jenis kelamin dan kondisi utama pasien. Data menunjukkan bahwa penyakit sirkulasi adalah yang paling umum, terutama di antara mereka yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Selanjutnya gambar 3 atau diagnosa berdasarkan tipe, masuk, dan status rawat ulang. Nah, jadi di sini ada heat map yang menunjukkan bahwa pasien yang masuk melalui layanan darurat cenderung memiliki tingkat rawat ulang yang lebih tinggi dalam 30 hari. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masuk darurat sering diikuti oleh perawatan medis lebih lanjut atau janji tidak lanjut. Selanjutnya gambar 4 atau akan menjelaskan masuk darurat berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, di sini ada bar chart yang menunjukkan bahwa pasien perempuan yang berusia antara 50 sampai 60 dan 80 sampai 90 tahun adalah pengunjung paling sering di ruang darurat, terutama untuk penyakit sirkulasi. Lalu gambar 5 masuk darurat berdasarkan discharge disposition dan RAS. Nah, di sini ada tree map, ini memvisualisasikan distribusi masuk darurat berdasarkan discharge atau disposition dan RAS. Data menunjukkan bahwa pasien kulit putih dan Afrika Amerika mendominasi mereka yang pulang ke rumah setelah adanya perawatan. Selanjutnya gambar 6 inpatient versus outpatient. Jika ada scatter plot, menunjukkan bahwa sebagian besar pasien masuk berasal dari ruang gawat darurat, memperkuat pentingnya perawatan darurat dalam pengobatan pasien diabetes. Lalu yang gambar 7, inpatient dan obat diabetes. Ada bar chart yang menunjukkan bahwa banyak pasien rawat inap terlepas dari diagnosis utama mereka, menggunakan obat diabetes yang menunjukkan prevalensi diabetes sebagai kondisi komorbid pada pasien rumah sakit. Selanjutnya gambar 8 ke figur 8, rawat ulang berdasarkan usia. Ada scatter plot yang menunjukkan bahwa pasien yang berusia lebih dari 40 tahun lebih mungkin untuk dirawat kembali setelah 30 hari, yang menunjukkan bahwa pasien yang lebih tua mungkin memerlukan perawatan medis yang lebih lama atau memiliki kondisi yang lebih kompleks. Figur 9 atau gambar 9, rawat ulang berdasarkan usia prosedur laboratorium berdasarkan jenis kelamin dan ras. Jadi ada grafik yang menunjukkan bahwa pasien kulit putih, baik pria maupun wanita, telah menjalani prosedur laboratorium paling banyak yang mungkin karena jumlah mereka yang dominan dalam populasi pasien. Figur 10, waktu di rumah sakit berdasarkan usia dan prosedur laboratorium. Pasien yang lebih tua, terutama mereka yang berusia 70 hingga 80 tahun, cenderung menjalani lebih banyak prosedur laboratorium dan tinggal lebih lama di rumah sakit, yang mungkin disebabkan oleh tingkat keparahan kondisi mereka. Lalu gambar 11, obat dan rawat ulang. Pasien yang menerima lebih sedikit obat dan prosedur laboratorium lebih mungkin untuk dirawat ulang dalam waktu 30 hari, yang menyiratkan bahwa perawatan yang tidak lengkap dapat menyebabkan intervensi medis lebih lanjut. Gambar 12, prosedur berdasarkan usia dan obat diabetes. Grafik ini menunjukkan bahwa pasien yang berusia 50 hingga 80 tahun, terutama mereka yang menggunakan obat diabetes, cenderung menjalani lebih banyak prosedur, yang menunjukkan bahwa diabetes memperumit kebutuhan medis mereka. Nomor 13, discharge berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pasien yang lebih tua, terutama yang berusia di atas 80 tahun,
cenderung tidak dipulangkan ke rumah karena sering membutuhkan perawatan dan tambahan di fasilitas rehabilitasi atau perawatan lebih lanjut. Lalu gambar 14, selamat tinggal di rumah sakit berdasarkan sumber masuk. Pasien yang tinggal lebih lama di rumah sakit cenderung tidak dirawat ulang, yang mungkin karena perawatan yang menyeluruh selama masa inap mereka. Lalu gambar 15, obat berdasarkan diagnosis dan jenis kelamin. Grafik ini menyoroti bahwa pasien dengan penyakit sirkulasi, pernapasan, dan penyakit serius lainnya cenderung membutuhkan lebih banyak obat, terutama di antara pasien wanita. Lalu gambar 16, catatan pasien berdasarkan ras. Ada di sini ada pie chart yang menunjukkan bahwa sebagian besar catatan pasien berasal dari kulit putih. Kemungkinan mencerminkan demografi rumah sakit yang ada di dalam dataset. Lalu gambar 17, kunjungan darurat berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pasien pria yang berusia 50 hingga 60 tahun memiliki kunjungan darurat terbanyak, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini lebih rentan terhadap masalah medis yang mendesak. Gambar 18, catatan pasien berdasarkan usia. Treatmap ini menunjukkan bahwa pasien berusia 60 hingga 80 tahun adalah kelompok terbesar yang membutuhkan perawatan rumah sakit, mencerminkan distribusi usia pasien diabetes di dalam dataset. Gambar 19, obat dan diabetes. Pasien yang menggunakan obat diabetes meminum obat secara signifikan lebih banyak secara keseluruhan, menunjukkan kompleksitas pengelolaan diabetes bersama dengan kondisi lainnya. Gambar 20, rawat ulang berdasarkan sumber masuk dan discharge position. Sebagian besar pasien tidak dirawat ulang dalam waktu 30 hari setelah dipulangkan, yang menunjukkan keberhasilan perawatan awal atau transisi yang tepat untuk ke perawatan rawat jalan. Dan yang terakhir, gambar 21, waktu di rumah sakit berdasarkan diagnosis dan rawat ulang. Pasien pria dan wanita menghabiskan waktu yang sama di rumah sakit. Terlepas dari diagnosis mereka yang menunjukkan bahwa keparahan penyakitlah yang menentukan lama rawat inap, daripada perbedaan jenis kelamin. Lalu kesimpulan dari paper ini, yaitu penelitian ini menggunakan visualisasi data untuk menganalisis diabetes dataset, mengungkap wawasan berharga yang dapat membantu institusi medis meningkatkan perawatan bagi pasien diabetes. Mayoritas pasien masuk melalui layanan darurat dan pasien yang lebih tua, terutama mereka dengan penyakit sirkulasi, adalah pengunjung rumah sakit yang sering ditemukan. Temuan ini menunjukkan bahwa usia dan penggunaan obat diabetes merupakan faktor kunci dalam menentukan lama rawat inap dan tingkat rawat ulang. Penelitian ini di masa depan dapat lebih fokus pada prosedur laboratorium dan obat-obatan untuk memberikan wawasan tambahan dalam menjelaskan tingginya kunjungan darurat. Nah, untuk referensi, link artikelnya dapat diakses dari IEEE Explore, dokumen nomor 88471123 dengan link dataset yang berasal dari arsip ics.uc.edu, dataset yang bernama diabetes 130 US Hospital for Years 1999 hingga 2008. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.